Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sar, selamat datang di podcast Sabai, ngobrol-ngobrol santai yang gak lebay. Bersama saya Eka Ibrahim, anggota Latsar CPNS Basarnas tahun 2025, unit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Palembang dari kelompok 4 Angkatan kelima. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang langsung tentang nilai-nilai ASN berakhlak pada lingkungan kerja sehari-hari. Saat ini saya ditemani narasumber saya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Taufik Hidayat. Untuk perkenalan yang lebih lanjut, kami mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri agar sobat-sobat SAR yang sedang menonton sana bisa tahu dengan Bapak. Mohon izin Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Eko. Teman-teman, Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Kebetulan saya bertugas atau dinas di Kementerian Kelautan Perikanan dan menjadi peneliti khususnya untuk perairan umum, karena kantor kami itu Balai Riset Perikanan Perairan Umum, yang artinya kita cuma menangani di perairan umum saja, Mas Eko. Jadi di luar laut. Nah, kalau laut itu ada sendiri yang menangani risetnya ada di Jakarta. Ruang lingkup kita seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke yang kita jelajahi dan kita ini. Bahkan kami sekarang itu menginjak ke ASEAN karena ada SIFDEC. Jadi di kantor kami ini selain kami nasional juga sudah internasional. Itu perkenalan awal kami, dan kebetulan saya salah satu peneliti yang ada di situ. Jadi kalau tadi sudah teman-teman dari tim SAR, saya sering melihat ya mungkin hampir di setiap bandara dari Aceh, dari Medan, kemudian bandara yang ada di Jawa maupun bahkan di Papua, di Maluku, saya melihat ada tim SAR itu nggak jauh-jauh dari bandara itu. Benar Bapak, kebetulan memang kami itu pasti setiap ada bandara pasti ada kantor kami. Ya, makanya saya bilang ya tidak asing bagi saya, terutama untuk teman-teman SAR, karena memang dimanapun tempat ada. Dan juga pekerjaan kami ini kan survei, jadi punya tantangan juga punya resiko. Siapa? Kami harus terjun ke lapangan, terjun ke sungai, kemudian kami juga mengambil sampel dan yang lain-lain. Yang di situ juga bisa dikatakan dalam tanda kutip ya, banyak juga yang berbahaya sebetulnya. Karena apa? Di beberapa tempat itu daerah juga rawan. Seperti buaya ya Pak? Itu salah satunya. Apalagi daerah Papua, daerah Maluku itu. Setiap mau turun tuh kami sudah diwanti-wanti atau dikasih warning sama penduduk tempat, harus hati-hati, harus sopan santun, harus menghargai tempatnya yang kita datangi. Jadi kita selalu diingatkan bagaimanapun kondisi kita waktu datang di suatu lokasi, pertama pasti berdoa. Yang kedua kita dikasih tahu beberapa pantangan atau apa-apa yang harus kita perhatikan agar kita selain tidak mengganggu, bahasa kasarnya ya tidak mengganggu, kemudian juga tidak merusak lingkungan yang ada, karena itu mungkin kearifan lokal itu atau apa itu kan mereka juga punya adat. Iya benar. Nah, sering kalau apalagi ke Papua Maluku ketemu dulu ketua adat. Tadi saya bilang dalam resiko. Kalau berbicara resiko ini kan ya ada saja, dan kebetulan ada juga teman kami yang sempat bukan resiko karena ini, tapi karena di sana contoh di Papua itu ada nyamuk besar. Nyamuknya besar-besar nggak? Nyamuk besar-besar, dan ternyata kita bandingkan di Palembang jauh. Iya. Ternyata kawan kami ini ada 4 orang berangkat ke Papua, cuma 1 yang tidak terjangkit malaria. Nah, 3 terjangkit malaria, yang 1 sembuh. Yang 1 alhamdulillah masih tertolong, cuma yang 1 ternyata ada kesalahan diagnosa yang mungkin bisa dikatakan di sini mungkin beda nyamuknya. Jadi penanganannya mungkin tidak maksimal sehingga beliau meninggal dunia. Itu kan salah satu resiko. Benar-benar besar termasuk jadi resikonya. Iya, resiko, makanya sebetulnya resiko itu ya ada dari alam, ada juga dari binatang ataupun yang lain.
tidak berpikir ininya ya mungkin apalagi seorang tim SAR nih. Kita yang seharusnya menjauhi masalah, kalau tim SAR ini mendekati masalah. Iya benar Bapak. Iya kan? Orang-orang lain tuh ini pergi dari masalah tersebut, tapi kami datang ke masalah Ya, tersebut Bapak. untuk membantu menyelesaikan. Iya benar. Gitu. Jadi kalau tadi saya menyampaikan kerjaan kami peneliti beberapa tempat, sungai, waduk, kemudian apa itu ada danau dan yang lain rawa banjiran di seluruh Indonesia dan seluruh Merauke. Jadi kami juga sedikit banyak tahu kondisi alam yang ada, dan itu memang benar-benar harus kami perhatikan dan kami hati-hati, terutama ya dalam ada risiko yang mungkin bisa menimpa kita. Itu dari tugas kami mengambil data, kemudian ujung-ujungnya dari yang kami ambil ada nanti kami membuat publikasi, ada yang penting juga kami sampaikan itu nanti akademisi atau anak-anak kuliah belajar, para peneliti yang lain yang mungkin belum pernah ke situ bisa membaca dari situ. Dan yang paling penting itu menjadi rekomendasi atau kalau kita ini menjadi peraturan yang kebijakan dari Menteri. Pak Menteri Kelautan dan Perikanan minta tolong dipetakan berapa stok yang ada dari Sabang sampai Merauke untuk daerah ini atau sungai ini atau danau ini. Itu tugas kami. Jadi kami harus tahu, kalau ditanya sama beliau, dari kebijakan itu menjadi peraturan pemerintah, peraturan kementerian. Iya. Ya, peraturan Menteri Kelautan Perikanan yang akhirnya akan dituangkan dalam suatu peraturan, dan itu menjadi acuan yang tidak boleh dilanggar, terutama nelayan dan yang lain-lain yang bergerak di bidang perikanan. Gitu Mas. Baik, terima kasih Bapak atas perkenalan yang lumayan singkat tadi. Nah, kali ini sebelum masuk ke pertanyaan seputar ASN berakhlak, izin Bapak boleh nggak share-share nih tentang perjalanan Bapak dari awal mulai masuk kementerian sampai Bapak menjabat sampai sekarang? Iya. Sebetulnya kalau diceritakan kenapa saya masuk kementerian, Iya. Semenjak lulus SMA, sebetulnya kami ini kuliahnya saja sudah masuk di biaya kementerian, jadi sekolah dinas, sekolah gratis ya. Tahu sendiri orang tua pas-pasan. Iya. Kalau disuruh milih waktu itu ya sempat tes universitas sana sini, terus kebetulan saya masuk di salah satu kementerian yang mempunyai pendidikan vokasi, pendidikan vokasi itu pendidikan yang banyak dari keterampilan prakteknya, namanya AUP STP. Jadi kalau ditanya kenapa saya terjun di pemerintahan terutama di kelautan, memang sekolah saya waktu itu dari awal setelah SMA itu sudah memang Di bidang tersebut. bidang perikanan, kelautan perikanan milik pemerintah, dibiayai pemerintah. Nah itulah setelah saya lulus di situ sempat saya memang waktu itu menimba pengalaman di luar dulu, maksudnya di luar tidak harus ke negeri dulu kan, dan di swasta, tapi ujungnya juga tarik di pemerintahan. Dan alhamdulillahnya waktu itu sedang dibutuhkan beberapa peneliti. Nah, dan kebetulan waktu itu saya tes pertama dan terakhir, karena umur saya waktu itu sebetulnya mungkin rezeki saja. Jadi yang tes murni pula. Yang saya suka. Mantap sekali itu Pak. Istilahnya apa ya, kalau orang dulu ceritakan katanya PNS ada ini ada itu ya. Tapi alhamdulillah ada saja yang tidak menggunakan hal seperti itu. Iya. Dan contohnya saya sendiri, saya ya tes saja, kemudian alhamdulillah diterima penempatan ya. Karena kebetulan Palembang ini menjadi balai riset satu-satunya di Indonesia. Karena jadi dari awal saya mengurus di Kementerian Kelautan Perikanan dengan penempatan di perikanan, kebetulan pula nilai memenuhi untuk menjadi peneliti, jadi waktu menjadi peneliti sampai kemarin, artinya kita memilih penelitian gitu. Wah, mantap sekali Bapak. Kemudian Bapak, sekarang kita masuk ke pertanyaan ASN yang berakhlak. Di ASN yang berakhlak Bapak itu merupakan singkatan sebenarnya, singkatan dari 7 komponen,
yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, Bapak. Ya, Di sini, Bapak, saya ingin menanyakan terkait keloyalan. Keloyalan dalam tugas yang penuh tanggung jawab dari Bapak kan. Bagaimana menurut Bapak cara dalam menjaga semangat keloyalitas terhadap negara dan institusi dari tempat Bapak bekerja sekarang? Oke. Berhubungan dengan akhlak sebetulnya Iya. memang itu kata-kata itu kan muncul beberapa tahun yang lalu ya. Iya, Bapak. Ini kenapa dibilang berakhlak itu, walaupun kemudian komponen itu dipecah artinya seperti itu. Jadi 7 komponen Dari tadi, kata Bapak. berakhlak tadi itu ya, kita mulai dari awal. Kalau kita masuk dengan cara yang baik, mudah-mudahan kita di situ juga mendapatkan kebaikan keberkahan. Itu Benar, dulu Pak. kata-kata berakhlak ya. Benar, Bapak. Jadi kalau kita masuk PNS, alhamdulillah dengan cara yang benar, dengan cara yang apa istilahnya sesuai dengan apa namanya itu, memang kita dibutuhkan dan kita butuhkan di situ. Itu menjadi satu permulaan awal namanya berakhlak tadi. Iya. Loyalitas, tadi yang diminta loyalitas. Benar, ya, Pak. loyalitas. Istilahnya itu kan loyalitas tanpa batas nih. Ya, Pak. loyalitas. Karena loyalitas pertama pasti sama yang Ya. maha kuasa kalau Siap. kita kan ya, loyalitas kepada pimpinan itu kan turunan kalau kita Benar. mohon maaf nih dalam agama Islam ya. Siap, Bapak. Loyalnya pertama pada Allah, pada Rasul dan sama pimpinan. Benar, Pak. Nah, artinya perintah walaupun apapun itu tetap pimpinan itu tetap harus diikuti apapun dan bagaimanapun selama dalam kebaikan. Konteks yang benar, Bapak. Ya, karena kan apalagi yang namanya program ataupun apa dari pemerintah sebenarnya semua baik. Saya rasa semua baik yang diprogramkan mau dari ASN manapun ya, termasuk Iya. apalagi yang dari Basarnas. Basarnas ini komandonya kuat, Siap, Bapak. bosnya aja bintang kan? Siap, Bapak. Dari tentara, Bapak. Ya, apa mungkin apa sedikit hormat sedikit hormat. Siap. Apa itu nah, bentuk loyalitas kita dari anak buah, dari apa namanya bawahan ke pimpinan itu sudah terlihat dari pertama apa menghormati pimpinan. Sudah. Ketemu senior, ketemu kan siap. Itu mencerminkan bahwa kita ini menghormati dan menghargai atau loyal sama pimpinan. Itu secara gerak-gerik kan. Iya. Kemudian pasti ada turunannya, top down, dari atas itu namanya kita harus loyal. Dari pimpinan, mungkin dari kepala Basarnas atau apa peraturan yang lain, ada jurnisnya ke bawah yang harus dilaksanakan oleh anak buah, mungkin ada yang bagian keuangan, termasuk bagian rescue ya. Benar, Bapak. Rescue. Apalagi di bertugas di lapangan. Benar-benar harus ada pimpinan yang diloyali sama anak buahnya. Kalau enggak, seandainya pimpinan atau tim kepala regunya saja lah, komandannya tidak diikuti sama anak buah, bagaimana kejadian di lapangan? Benar, Nah, benar. itu salah satu yang bilang loyalitas kita. Kenapa penting? Kalau tidak ada loyalitas kita kepada pimpinan, tujuannya pasti tidak akan tercapai. Selama kita merasa bahwa kita masih anak buah, selama kita masih merasa di bawah dan masih punya pimpinan atau atasan, harus kita mengikuti arahan dari pimpinan. Sehebat apapun kita, selama kita ini masih di bawah, dalam arti masih sebagai anak buah ke bawah, pimpinan harus diikuti. Kenapa? Pasti dia memberikan direksi atau memberikan gambaran, memberikan arahan, pasti itu kebaikan. Penyelamatan ini. Iya. Nanti kalau tidak nurut, bukannya kita menyelamatkan, kita yang harus diselamatkan. Ini Benar. Dari penolong, akhirnya jadi Ya, korban. Nah, jadi korban. Ya, jangan sampai, Pak. Betul. Tapi tadi terutama Mas Eko kan jadi tim SAR nih kan? Siapa? Tim pencari, tim ini komunikasi sama pimpinan atau pas kita memiliki komandan lapangan ataupun apa, harus satu visi, satu suara ataupun satu perintah, kanan kiri, nah itu namanya loyalitas. Pun kami pun seperti itu, karena kami di Kementerian Kelautan kami di lapangan pun di kantor pun kami tidak boleh pimpinan. Kita jangan pernah merasa bahwa pendidikan saya lebih tinggi, atau saya punya keluarga yang lebih hebat atau lebih tidak. Di saat di lapangan siapa yang menjadi pimpinan saya itu menjadi moral, beban moral kita, apa istilahnya itu ya,
kita harus merasa bahwa saya ini masih posisi di bawah dan menjaga anak. Pimpinan harus kita ikuti sesuai arahan. Itu kalau kita tanyakan loyalitas tadi ya. Itu kalau menurut saya Mas Eko. Mantap sekali Bapak. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua Pak. Izin Bapak. Apalagi nih? Kira-kira Bapak, apa prinsip hidup atau filosofi kerja yang selalu Bapak pegang hingga menjadi figur teladan di ASN yang sampai sekarang? Ya kalau dijadikan teladan mungkin berharap sih ya. Ya semua orang, ya Nabi pun mengatakan bahwa berharap beliau pun menjadi teladan sehidup sebaik-baik kita itu benar bisa menjadi teladan orang lain. Kalau ditanyakan filosofinya ya yang itu, nah yang namanya ASN itu pengabdian. Artinya jadi ASN dari PNS itu kan pengabdian. Mengabdi, abdi itu anak, hamba. Hamba itu artinya itu pelayan. Jangan sekali-sekali kita merasa menjadi bos, menjadi majikan. Kalau kamu menjadi majikan jangan jadi abdi negara. Jadi artinya pengabdian itu tadi kita harus merasa bahwa kita ini menjadi pelayan. Dimanapun bentuknya namanya PNS, ASN itu pelayan. Apalagi Mas Eko nih, pelayanan. Nah itu harus terima. Ada beberapa memang kementerian atau instansi itu mungkin bukan bagian pelayanan Mas Eko. Maksudnya seperti ini, contoh di kami nih, kami kan kementerian yang beliau di bidang penelitian. Kami jarang menemui masyarakat yang datang ke kantor minta ini, minta tolong. Kenapa? Memang bukan tupoksi kita. Tupoksi kita membuat tulisan, membuat publikasi internasional, nasional seperti ini. Tidak ada, kita harus menunjuk contoh nih kalau di kelurahan kan, minta tolong diinjak KTP, masyarakat datang, dia harus dilayani. Terus kemudian ada yang minta tolong buat surat ataupun apapun yang datang ke kita minta tolong, itu namanya pelayanan. Nah, ada beberapa instansi yang memang khusus seperti itu nggak bisa tinggal itu Mas. Apalagi ini tim besar nih. Iya 24/7 Bapak. 24/7 kayak matahari aja kan. Iya benar Bapak. Nah, kenapa? Nah, kalau orang tenggelam, orang ya mohon maaf nih, yang orang ada kecelakaan dan yang lain kan tidak ada pilih waktu. Benar Bapak. Entah malam, entah siang, entah sore. Ya, kita nggak tahu waktu, entah hujan, entah apa. Tidak ada yang tahu. Dan itu harus siap siaga. Ya artinya pelayanan, terutama ASN yang di bidang pelayanan full itu lebih daripada pelayan masyarakat, daripada ASN yang lain memang sebenarnya tidak tersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi cara mengabdinya lain, apalagi yang menjadi ASN-nya khusus untuk pelayanan. Ada polisi, ada orang kelurahan, kecamatan, pemerintah, ada yang Mas Eko sekarang jadi itu Basarnas, tentara kayak gitu tuh pasti ada yang jaga itu. Benar. Karena waktunya 24/7 tadi ya. Tidak ada istilahnya libur lah. Ya intinya kapanpun dan dimanapun Pak. Itu namanya kita waktu yang bisa dinamakan dengan pelayanan tadi. Dan sekali lagi filosofi kita sebagai ASN PNK ini jangan pernah merasa sebagai bos atau jangan pernah merasa sebagai majikan. Karena kata-kata abdi sendiri, pengabdian itu hamba atau mungkin bahasa kasar itu kayak budak sebetulnya. Hamba bener, ya bener Pak. Ya siap disuruh saja. Bener. Kita siap diminta pelayan, mungkin kayak pembantu lah. Itu sifat seorang PNS. Jangan minta dilayani, kita yang harus selama kita megang itu, ya mudah-mudahan masyarakat juga terbantu, kita juga merasa sudah memenuhi tugas kita. Selalu bagi ASN karena kita kan digaji. Iya, jadi rakyat. Dan tugas kita membantu mereka, bukan mereka malah justru kita minta bantuin lagi kan. Siap, benar. Istilahnya harus sadar diri lah. Ya, kita yang namanya dibayar kan kita. Iya benar. Kan. Yang bayar kita rakyat, kita mengabdinya masyarakat kita. Itu saya
Oke Bapak, pertanyaan terakhir nih. Nah, Apa tolong Pak berikan pesan dan kesan kepada salah satu kepada saya dan CSN yang sedang menonton di sana tentang pesan dan kesan yang bisa menjadi integritas untuk berakhlak dari CSN kami. jadi ini pernah atau sesuai dengan tugas lah ya, sama teman-teman di tim SAR. Dimanapun posisi kita sebagai apapun di ASN itu pasti ada bagian-bagiannya, ada tugas-tugas masing-masing, tupoksi masing-masing. Yang orang keuangan dalam menjadi bendahara ataupun apa yang baik, ya kan? Kalau dia diminta menjadi sekretaris, dia jadi sekretaris, penulis, mencatat yang baik. Artinya dia harus mengikuti apa yang menjadi tupoksi masing-masing. Dan khusus untuk tim SAR, Mas Eko dan kawan-kawan yang di lapangan tim SAR ya, tim penolong. Jadilah tim SAR atau ini ASN, terutama tim SAR ini, jadilah penolong yang baik. Itu saja. Yang artinya tidak pilih kasih, apapun kondisi ya harus diikuti. Jangan kemudian milih-milih kerjaan. Nah, kalau orang bilang ya, karena sudah terlanjur jadi penolong, ya jadilah penolong. Kata-kata penolong itu sudah bagus. Benar. Ditambah penolong yang baik, artinya kontribusi penolong itu sudah dari badan kita. Kata-kata baiknya tadi itu sudah menjadi dari hati kita. Ya dua-duanya harus dimasukkan. Secara fisik kita mampu memang menolong orang, secara hati nurani, secara itu kita juga jatuh punya ulas kasih, punya rasa kasihan, punya jiwa menolong dan mati juga peka. Nah, itu akan menjadi penolong yang baik. Jadi buat tim SAR terutama teman Mas Eko dan Mas jadilah penolong yang baik. Siap. Siap. Wah, sangat menginspirasi sekali Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sekarang kita sudah di penghujung podcast singkat ini Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys ya. Tetap jaga semangat kemanusiaan, karena siapapun kita, selama kita punya hati, kita bisa jadi pahlawan. Basarnas, profesional, modern, teruji. We are family. Avignam Jagat Samada. Lan Eri, bigger, smarter, and better. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, niku.